Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini Rabu 11 Agustus 2021. Hari ini adalah peringatan Santa Clara, seorang perawan yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Bacaan Injil hari ini di bagian awal, Tuhan Yesus memberi petunjuk, katakanlah kepada kita sekalian, apa yang mesti kita lakukan bila ada seseorang, dengan bahasa Tuhan Yesus, apabila saudaramu berbuat dosa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Menegur supaya dia mau bertobat. Kalau dia tidak mau sadar juga, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kembali mengajak orang lain yang mungkin punya kehendak baik, semangat supaya mengajak orang yang berdosa ini bertobat, untuk didengar pendapatnya. Dan mudah-mudahan si pendosa ini mau bertobat. Tetapi jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di satu pihak kepada kita sekalian, kalau kita berbuat dosa, cepat-cepatlah sadar. Sadar bahwa saya berbuat dosa dan kita mau kembali kepada Allah. Kita mau kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Wah, saya punya dosa, suka menipu orang lain. Stop itu. Jangan dilanjutkan. Saya suka angkuh. Stop. Jangan angkuh lagi. Anda suka selingkuh atau bagaimana? Stop itu. Ya, jangan dilanjutkan. Ada waktunya kita, saya, Anda mengatakan stop kepada dosa yang kerap kali kita lakukan. Bukan hanya sekedar masuk ke dalam kamar pengakuan mengakui segala dosa kita, itu benar. Tapi yang penting adalah daya efektivitas pengakuan dosa itu membuat Anda untuk benar-benar stop dari kebiasaan jelek dosa yang kita lakukan. Saya pikir ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita itu berbalik kepada Dia. Berbalik kepada Tuhan Yesus dan tidak mengikuti hawa nafsu, kecenderungan jahat yang bercokol di dalam hati, di dalam hidup kita ini. Dan mari kita mau tetap bersatu dengan Tuhan. Ada kalimat dari Tuhan Yesus mengatakan demikian, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Mari dalam kehidupan ini kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita ini. Penting itu, menyadari kehadiran Tuhan real, nyata dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami tuntunan, bimbingan, kasih karunia dari Tuhan kepada kita sekalian. Dan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena Anda hebat, tetapi karena kita butuh terus-menerus dituntun oleh Tuhan. Maka dari itu sadarilah kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dan kalau kita sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, sadar bahwa Tuhan itu dekat, ada bersama dengan kita, yang paling utama, kesempatan yang mesti kita lakukan kalau kita sadar akan kehadiran Tuhan, bertobat. Akuilah segala kesalahan dan tinggalkan dosa kesalahan kita itu, supaya kita sungguh bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, biarlah dalam kehidupan ini kita sungguh menyadari kehadiran Tuhan. Apa yang membuat kita tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan, mari kita tanggalkan. Kita tinggalkan itu. Hambatan-hambatan yang membuat saya tidak bisa lagi melihat kehadiran Tuhan yang nyata. Yang membuat saya tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan adalah dosa.
dosa yang terus-menerus ada dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menanggalkan dosa kita, dan kita sungguh bersatu dengan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian. Amin.